يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني المصري، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس لهذا المسجد من الواقفين والمنفقين بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى،
محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak, para sepuh, para hujjah, jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Kifayatul Akhyar. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu subjudul yang baru tentang wal hayawanu kulluhu tahirun. Kalau kitab yang seperti saya halaman 69, itu halaman berapa ya? 56 ya. Halaman 56. Ya, kitab yang baru 56, kalau yang lama 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Al-aslu fil hayawanati at-taharah li'annaha makhluqatun limanafi'il ibad wa la yahsulu al-intifa' al-kamil illa bit-taharati. Wastamarra Malik radhiyallahu anhu ta'ala ala dhalika wastasna asy-Syafi'i wa man naha nahwahu al-kalba wal khinzira wa far'u ahadihima wahtajja lahu bi mafhumi hadisi al-hirrah wa innaha laysat binajas wa huwa hadisun sahihun wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalbu an yaghtasila an yuksala sab'a marratin awlahunna biturabi wa wajhud dilalah anna at-tahur ma'nahu at-tahur wat tadhir
la yakunu illa an hadasin aw najasin wallahu a'lam. Pada pembahasan yang berikutnya, musannif ataupun pengarang kitab ini, yaitu pengarang kitab Kifayatul Af'al, beliau mengatakan wal hayawanu kulluhu tahirun. Ya. Semua binatang ya itu apa? Tahir. Ya. Dalam keadaan suci. Jadi pada dasarnya itu pokoknya semua binatang ini hukumnya ya suci. Ya. Kenapa? Karena di sini juga ada satu argumen, ada satu dalil dalam satu kaidah fikih dikatakan ya, jangankan hewan, semua yang ada di dunia ini pada dasarnya hukumnya apa? Boleh. Ya, al aslu fil amri al ibahah. Ya, pada dasarnya segala sesuatu dalam berbagai macam urusan ataupun apapun yang ada di dunia ini hukumnya apa? Boleh. Ya, pada dasarnya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin menjadikan segala sesuatu itu yang mana sesuatu yang Allah jadikan itu tidak ada manfaatnya, enggak mungkin. Ya, karena Allah sudah katakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan." Ya, tuh. Tuhan kami atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menjadikan sesuatu itu apa? Batilan. Apa itu? Sia-sia. Ya, akan tetapi ya di balik ada beberapa jenis, di antaranya hewan di sini. Ya, kenapa kok ada yang bilang mengharamkan ya itu, ada juga yang bilang menghalalkan. Nah, nanti akan diteliti secara dalilnya. Ya, secara argumennya kenapa Allah mengatakan itu binatang hukumnya najis. Ya, mengapa kok binatang itu hukumnya apa? Tidak najis, ya. Nah, di sini contohnya nih. Ya, kata Abu Syuja, beliau katakan semua hewan pada dasarnya itu hukumnya apa? Suci. Ya, tuh kata beliau, illal kalba wal khinzira. Ya, kecuali hewan atau binatang yang namanya apa tuh? Anjing dan babi. Ya, kalau ada kata illa berarti kan ini suatu istisnaiyah. Ya, apa itu istisnaiyah? Suatu pengecualian. Ya, kecuali dua hewan ini berarti apa itu? Ya, anjing dan babi. Ya, tuh. Wa ma tawallada minhuma, ya, tuh, dan juga hewan-hewan yang diperanakkan berasal dari dua hewan tadi. Ya, baik diperanakkan dari hasil ya perkawinan antara anjing dengan yang lainnya. Contohnya ada anjing mungkin kawin dengan apa tuh? Ya, kambing. Ya, atau babi kawin dengan kambing. Ya. Nah, itu kalau dilahirkan dari hasil perkawinan itu tetap hukumnya apa? Najis. Ya, dua binatang itu. Ya, kenapa? Karena sudah tercampurnya antara apa tuh? Sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram. Ya, kan seringkali saya katakan yang namanya sesuatu yang halal dengan yang haram itu tidak bisa dicampur aduk. Ya, kenapa? Karena kalau dicampur aduk antara yang halal dengan yang haram, yang menang yang mana? Yang haram. Ya, karena kaidah mengatakan idza jama'al halal wal haram ghulibatil haram. Ya, apabila dicampur antara yang halal dengan yang haram, yang menang yang haram. Ya, kenapa? Karena yang namanya sesuatu yang haram itu biasanya pengikutnya lebih banyak. Setan pengikutnya banyak apa? Banyak. Ya, itu bukan berarti orang yang ikut dengan kebaikan dikit, tidak. Tapi biasanya ya manusia itu kan dinamakan ada yang namanya nafsu. Ya, nafsu itu apa sih? Ya, nafsu itu adalah sesuatu yang akan mendorong makhluk yang namanya manusia itu
cenderung untuk melakukan sesuatu yang apa? Yang dosa. Ya, karena Allah sudah gambarkan di dalam Al-Qur'an surah Yusuf, Allah katakan apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu, kan begitu. Ya, sesungguhnya yang namanya nafsu, ini nafsu nih kita nih, ya itu cenderung untuk melakukan perbuatan yang su. Yang apa itu? Yang buruk, yang maksiat, yang dosa. Tuh, kecenderungannya. Kenapa kecenderungannya? Ya karena memang sejak awal penciptaan manusia itu, manusia kan dijadikan ada dua kelompok. Ya, di dalam surah Asy-Syams itu Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuh, ya. Maka aku ilhamkan, kata manusia, ada kelompok yang pertama fa'alhamaha fujuraha. Kelompok manusia yang selalu apa itu? Fujur. Apa itu fujur? Dia selalu mengikuti yang namanya nafsu. Ya, yang namanya nafsu datangnya dari mana? Setan. Ya, itu. Kita Pak, jangankan orang-orang yang sudah memiliki makom yang sangat tinggi. Ya, orang-orang kayak kita ini biasanya itu kadang lebih banyak mengikuti nafsunya daripada apanya? Ya, kemampuannya. Makanya ada orang bilang nafsunya doang gede, kemampuannya kagak. Ada yang gitu kan? Ya, seorang laki-laki contohnya pengen kawin 1, 2, 3, 4, nafsu. Ya, kemampuannya ada enggak? Kan enggak ada, belum tentu. Ya, karena nafsu doang itu yang ada. Ya, tuh. Itu digoda sama syaitan itu. Ya, tapi buat kelompok yang kedua kata Allah, ya, wa taqwaha, kalau dia ini kelompok yang kedua adalah manusia-manusia yang takwa, dia tidak akan mengikuti apa yang namanya nafsunya dia. Ya, itu. Kan dalam hadis yang lain kan kata Nabi yang namanya orang cerdas itu siapa sih Pak? Ya, orang cerdas itu adalah orang yang apa? Ya, dijadikan oleh Allah, ya, tuh dia tidak mengikuti apa yang menjadi ajakan daripada hawa nafsunya. Tuh ya, tuh dalam hadisnya saya agak lupa itu kata Nabi apa itu? Ya, dikatakan itu hadisnya yang ingat kan? Saya agak lupa. Ya, jadi orang yang pandai, ya, orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah siapa? Ya, orang yang selalu beramal atau berbuat untuk bekal dia nanti dibawa menghadap apa? Membawa ke hadapan Allah. Tuh, ya, al-qayyisu kata Nabi. Man dana nafsahu, ya tuh, ya, al-qayyis itu. Ya, adalah siapa? Al-qayyisu man dana nafsahu. Tuh, dia selalu apa? Ya, tidak mengikuti keinginan hawa nafsu, tapi dia ngapain? Dia beramal tujuannya untuk buat bekal dia. Ya, karena dia bisa menimbang kalau yang namanya nafsu itu pasti banyakkan salahnya dah. Ya, tapi wal ajiz, ya, yang namanya ajiz itu adalah siapa? Manittaba hawahu. Dia selalu mengikuti apa? Yang menjadi nafsu atau keinginannya. Ya, nah, kalau yang pertama berarti kelompok taqwaha, yang kedua berarti fujuraha. Ya, tuh. Kenapa kok dalam Al-Qur'an Allah sebutin fa'alhamaha fujuraha dulu baru taqwa? Ya, karena Allah tahu nih yang namanya godaan nafsu ini dahsyat sekali nih. Ya, karena ini sudah menjadi janji iblis ketika iblis diusir oleh Allah dari mana? Dari surga. Ya, tuh. Wa bi izzati wa jalali. Ya, la ughwiyannahum ajma'in kata iblis itu. Ya, aku akan goda semua makhlukmu yang namanya manusia ya Rabb. Ya itu. Tapi di situ iblis ngakuin illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang apa? Yang ikhlas. Tuh, setan tahu kalau orang yang imannya kuat dia nggak bakal mampu ngapain? Godain. Ya, tapi kalau buat yang orang imannya kecil, ya, yang masih bisa dipengaruhi itu bagi setan suatu hal yang yang gampang. Ya, nah di sini, ya, jangan heran
ketika Allah menciptakan kok ada binatang-binatang yang haram, kenapa diciptain? Karena dunia ini kan hanya pilihan. Ya, yang namanya pilihan itu ada berapa? 2. Ya, kalau yang namanya pilihan lebih dari 2 namanya bukan pilihan tapi pilihan apa? Pilihan ganda kan begitu. Ya, pilihan itu cuma 2. Dunia ini ada surga, ada neraka. Itu Allah yang pilih. Nah, sekarang kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan binatang seperti anjing dan babi? Kan gak ada manfaatnya. Lihat dulu di kata pengarang kitab ini. Ya. Al-aslu fil hayawanat at-tahirah. Ya, tuh. Pada dasarnya semua binatang hewan yang ada ini dalam keadaan apa? Suci. Ya, jadi nggak ada namanya hewan najis. Nggak ada itu. Ya, itu. Kenapa? Li'annaha makhluqatun. Ya, karena yang namanya itu hewan itu adalah makhluk Allah juga. Ya, nah tentunya ya saat Allah menjadikan makhluk itu tujuannya apa? Ya, limana fi'il ibad. Tuh, ya, untuk memberikan manfaat kepada siapa? Kepada manusia atau hamba-hamba Allah. Ya, saya katakan, saya bilang, ya, sekilas kita katakan tikus binatang yang bengal kan, suka ini suka itu. Kenapa? Karena kita belum tahu rahasia di balik apa hikmah Allah menjadikan tikus, kita belum tahu. Ya, yang kecilan lagi lah kecoa tuh. Kita gedek-kan kalau ada makanan kita dikerumunin di kecoa, kita gedek kan? Ya, ternyata kecoa itu secara ilmu medis yang namanya kecoa itu dia bukan makan makanan yang bersih. Justru kecoa itu dia mengkonsumsi apa itu? Bakteri-bakteri yang ada. Makanya dia demennya di mana? Spiteng, kan gitu tuh. Ya, tempat-tempat kotor tuh. Kenapa? Karena yang namanya spiteng, tempat kotor itu kan jutaan bakteri atau mikroba itu apa? Ya, banyak berkembang biak itu. Nah, Allah jadikan makhluk yang namanya kecoa dimakan sama kecoa. Ya, makanya kalau kita injak kecoa coba yang keluar kayak apa? Kayak lintah begitu kan? Ya, kenapa? Karena memang makanannya gitu-gituan. Ya, sebilang di awal kita bilang kecoa ini bandel banget, nakal banget, semprot pakai apa tuh? Ya, pembasmi kecoa dan lalat kan gitu. Ya, padahal di balik itu ada apa? Ada hikmah yang Allah berikan, manfaat buat siapa? Buat manusia. Seandainya Allah tidak menjadikan kecoa yang mana dia mengkonsumsi bakteri-bakteri yang ada dalam kotoran yang ada di tempat kita buang kotoran tadi, maka berapa juta kita akan didatangi ya dengan bakteri ataupun virus-virus yang ada itu. Ya, itu baru kecoa, belum tikus belum. Ya, tuh. Baik. Wala yahsulul al-intifa al-kamil. Ya, tuh. Tidak akan tuh yang namanya manusia itu tidak akan mendapatkan manfaat yang sempurna illa bitoharoh, ya, kecuali kalau memang sudah diketahui tentang kesucian hewan tersebut. Pak, ya, kalau kita sudah tahu baru kita akan merasakan oh iya ya ada manfaatnya ya ternyata kecoa. Ya, oh iya ya ada manfaatnya ya makhluk yang namanya lawan. Ya, kita nggak tahu kenapa? Karena memang keterbatasan ilmu kita tentang apa ya di balik rahasia Allah menjadikan makhluk kecil itu. Ya, makanya Allah dalam Al-Quran kan surah Al-Baqarah Allah katakan apa? Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, sesungguhnya kata Allah, Allah ini tidak akan pernah malu menjadikan makhluk ya seperti apa itu? Ba'udah. Apa itu ba'udah? Ya, ba'udah apa itu? Ya, lalat. Ya, itu. Bahkan wa ma fawqaha, ya, nyamuk, ya. Wa ma fawqaha atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah enggak malu. Ya, sekilas kita bilang ini nyamuk nakal. Kalau kita lagi tidur musim panas sampai lagi sering ngapain? Gigitin kita.
Ya, bisa jadi tuh yang namanya nyamuk menjadi perantara Allah jadikan malaikat berupa nyamuk. Apa? Bangunin kita di tengah malam, kita disuruh untuk tahajud. Terjadi nggak? Terjadi. Cuma kita yang kita lihat apanya? Sisi negatifnya aja. Begitu ada nyamuk, wah, kencang nyamuk itu. Padahal yang namanya nyamuk nggak perlu cabut kencang juga mati. Kenapa? Karena kita ngapain? Nafsu. Tuh. Nyamuk bandel ini. Udah mati diambil dipites lagi. Tuh. Kenapa? Karena nafsu kita sakit hati. Gue lagi tidur enak-enak kok dibangunin. Padahal dibalik kita bangun itu memang Allah yang nyuruh atas perintah Allah tuh nyamuk gigit kita. Bukhari bangun lo tidur aja. Jam 3 bangun, setengah 3 bangun tahajud wa minal laili fatahajjad bihi. Tuh. Tapi kita enggak berpikir ke situ. Yang kita ambil sisi apanya? Negatifnya. Dikejar tuh nyamuk. Kejar nyamuk kan enggak kena, kesel dia. Kejar tabuk enggak kena. Tabuk enggak kena, yang enggak bakal kena kalau Allah enggak izinin kena enggak? Enggak bakal kena tuh. Itu di sisinya itu tuh artinya apa? Itu makhluk-makhluk itu juga ada manfaatnya semua tuh Wastamarra Malik radhiyallahu taala anhu ala dzalik. Tuh Nah, Imam Malik, kata Imam Malik ini betul. Memang semua binatang itu kata Imam Malik enggak ada yang najis. Apa? Jangan kita pahami kata Imam Malik enggak najis, bukan enggak najis dalam arti daging babi ame anjing boleh kita makan, bukan. Yang maksud enggak najis itu adalah kalau Imam Syafi'i kan megang anjing dalam keadaan basah, kita kan najis hukumnya. Kalau pendapat mereka enggak. Bahkan Imam Hanafi mengatakan yang najis itu adalah kucing. Imam Hanafi itu mengatakan kucing itu najis. Makanya jangan heran kalau Bapak pernah berkunjung ke daerah Timur Tengah, di mana-mana tuh orang lebih demen miara apa? Anjing ketimbang kucing. Kenapa? Karena mereka anggap anjing itu enggak najis. Dan tuh anjing itu bisa diapain? Dimanfaatin untuk hal-hal jaga rumah, berburu binatang. Kucing bisa enggak? Enggak bisa. Itu pandangan yang menjadi ilah ataupun alasan mazhab Imam Hanafi. Betul. Makanya Imam Hanafi didukung oleh siapa nih? Oleh Imam Malik. Tapi tetap yang namanya dagingnya baik anjing ataupun babi hukumnya apa? Haram dimakan. Kayak kita Pak, mazhab Imam Syafi'i kucing najis enggak? Enggak kan? Apakah boleh dimakan daging kucing? Boleh. Kali ada orang Arab makan daging kucing? Enggak ada. Haram. Enggak najis secara apanya? Secara zahir yang adanya itu. Liurnya enggak najis, kalau kucingnya najis. Gitu. Baik. Wastasna Syafi'i wa man nahwa wa man nahwa al-qalb wal hinzir. Kecuali Imam Syafi'i itu mengecualikan kalau anjing dan babi itu itu tetap mereka katakan apa? Hukumnya najis itu wa far'u ahadihima, ataupun yang tadi itu yang berasal dari peranakan salah satu di antara hewan tadi, atau baik anjing ataupun babi. Gitu. Hanya hati-hati Pak. Kita sekarang beli hewan juga hati-hati itu. Kalau kita nggak tahu di Indonesia nggak apa-apa, yang kita tahu. Sekarang orang-orang Cina aja pada jualan kambing. Jualan kambing itu kalau kita nggak tahu ke kambing kita tuh yang cakep banget nih kambing, nggak tahu nih kawinnya babi anaknya. Begitu kita bawa, kita jadi apa itu? Kita kalau nggak tahu sih nggak dosa. Makanya kita kan kalau membeli apa-apa tuh Pak jangan tergiur dengan murahnya. Kalau bisa kita membeli sesuatu itu kita lihat dulu dah siapa penjualnya. Mending mahal-mahal dikit tapi apa? Jelas kehalalannya. Ketimbang murah-murah nggak seberapa tapi nggak jelas apanya itu kehalalannya. Sekarang banyak sapi dikawinin namanya apa itu kadang tuh yang nggak boleh tuh itu jangan.
Ya, kita harus ngerti, ya. Tuh, ya nggak mustahil sih ada penjual Islam, orang Islam kayak gitu juga. Itu lain lagi dah tuh. Kan tadi saya bilang di dunia ini nggak ada manusia itu yang benar banget, ya. Nggak ada yang maksum kecuali hanya Rasulullah, ya. Nggak ada yang maksum, nggak punya dosa pasti. Kenapa? Karena setan selalu ngapain? Menggoda, merayu dan membisikkan, ya. Bapak digodain nggak bisa setan? Godain. Saya juga digodain, bukan bapak tuh. Ya, bisa jadi setan yang goda saya lebih hebat daripada yang menggoda bapak. Ya, bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya, bahwa ini kerjaannya ngajar nggak berhenti, gua bikin dia ngantuk, ngebatuk, sakit dia juga ngajar. Ada kayak gitu? Ada pak. Ya, kenapa? Saya merasakan kalau saya nggak lawan, berarti saya kalah. Ya, kadang dibikin kaki kita dibikin pegel, dia malas ngajar. Ada aja tuh. Ya, memang kalau menjelang maghrib itu, alhamdulillah gitu ya, ngantuknya luar biasa pak. Ya, tidur yang paling enak menjelang subuh atau menjelang maghrib. Lebih enak daripada kita tidur di bintang 5 itu pak. Iya, ngantuknya itu nikmat kalau kita nikmatin itu. Cuma jangan. Ya, itu apa itu? Bahaya kalau kita ikutin, berarti kita ikut dengan apa? Rayuan, bisikan dan godaan syaitan. Ya, itu baik. Nah, mana dalilnya? Ya, itu kata Imam Syafi'i, dia memakai dalil wahtajjalahu bimafhumil hadis. Ya, al-hirrah. Ya, hadis yang menjelaskan tentang maksud atau pengertian kucing itu adalah wa innaha laysat binajasah. Ya, bahwasanya yang namanya kucing itu tidak najis. Tadi kan saya bilang Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan kucing itu najis liunnya. Ya, gitu. Mana dalil Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i dalam hadis sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu." Ya, kata Nabi itu, "Tahuru, bersihkanlah, sucikanlah bejana salah seorang di antara kamu kapan? Idza walagha fihil kalbu, apabila seekor anjing minum di tempat bejana kamu." Itu kan jelas tuh. Ya, itu suruh suciin kata Nabi. Bahkan Nabi perjelas an yukisala sab'a marratin. Ya, dicucinya itu, dibersihkannya itu sebanyak 7 kali. Tuh. Lah kalau anjing sama babi dikatakan enggak najis, ngapain Nabi bilang suruh cuci ini tempat atau bejana yang bekas diminum sama anjing sampai 7 kali? Maksudnya begitu. Ya, kalau memang dikatakan enggak najis menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu bahkan aulahunna biturab kata Nabi. Salah satunya itu dengan menggunakan apa? Debu atau tanah. Ya, artinya najis yang ada pada anjing itu apabila kita terkena harus benar-benar apa? Bersih dan suci. Kenapa? Karena saking beratnya itu najis anjing sama babi, dikatakan najisnya apa? Najis mughallazah. Ya, najis yang berat. Kan najis ada berapa, Pak? Ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallazah. Ya, najis yang ringan, najis yang sedang, dan najis yang apa? Yang berat. Nanti akan ada kita bahas pada pembahasan berikutnya. Ya, gitu. Baik. Wajhud dilalah, ya, an-tahur maknahu at-tahuru wa tadhir. Ya, itu. Wajhud dilalah yang dimaksud dengan wajhud dilalah adalah maksud dari dalil ini atau argumen ini adalah apa? An-tahur yang dinamakan suci itu maknahu, ya, artinya at-tahuru wat tadhir, bersih dan suci. Ya, jadi yang namanya bersih belum tentu suci. Tapi kalau suci udah pasti bersih. Ya, kita jangan melihat sesuatu itu bersihnya.
kita tandang ini suci kagak. Ya, babi kalau dimandiin bersih gak? Tidak, bersih, apalagi dipakein baju. Ya, baju 17-an sekarang. Ya, senang kita ngelihatnya. Ya, tapi tetap hukumnya najis gak? Najis. Tuh. Ya, kenapa? Karena yang namanya suci itu adalah harus bersih dan suci. Ya. Wa tathhir la yakunu illa an hadasin aw najasin. Ya, yang namanya suci itu tidak akan ada kecuali kalau memang adanya hadas dan najis. Loh, kenapa anjing dan babi itu dikatakan najis? Karena di situ ada hadas dan najis. Paham Pak ya? Ya, seperti itu. Ya, kalau enggak harus disucikan enggak mungkin. Ya, kalau di situ enggak ada apa? Hadas dan najis. Ya, kita aja manusia Pak. Kita harus bersuci kalau kita punya apa? Hadas. Ya, hadas kecil kita dengan wudu. Hadas besar kita dengan apa? Mandi. Ya kan? Kenapa kita disuruh wudu? Karena kita punya hadas kecil. Kenapa kita disuruh mandi wajib? Karena kita punya hadas besar. Kenapa ada hadas besar, ada hadas kecil? Karena beda. Ya, cara keluarnya aja beda antara hadas kecil dan hadas besar, beda enggak? Ya, beda kan keluar antara hadas kecil dan besar? Ya, bedanya di mana? Di apanya? Ya, saya nggak bisa jawab dah, Bapak lebih tahu dah. Ya, bedanya di mana? Bapak lebih paham daripada saya. Ya, baik. Wala hadas alal ina, ya, itu tidak akan ada hadas dalam bejana itu pata'yinun najas, ya, kalau tidak ada ditentukan di situ ada apa ya? Najis. Ya, kalau hadas kan nggak kelihatan Pak. Ya, ada juga orang hadas kelihatan nggak kelihatan. Yang kelihatan itu najis. Bahkan najis juga ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Ya, itu. Wa amman najasatul khinzir fahtajja bi najasatihi bi annahu aswa halan. Adapun yang namanya hewan yang berupa antai babi itu, ya, itu Imam Syafi'i mengatakan najis. Kenapa? Bi annahu aswa halan, karena babi itu ya lebih buruk daripada apa ya? Anjing. Ya. Anjing masih disebut namanya dalam Al-Quran. Ada gak anjing disebut dalam Al-Quran? Ada. Bahkan dia menjadi pendamping Ashabul Kahfi. Seorang pelacur gara-gara ngasih minum anjing jadi masuk apa? Surga. Ya, tuh enak gak? Enak. Kenapa bukan kucing ya? Ya, kita nggak tahu. Itu adalah makhluk Allah yang kadang satu sisi pasti akan ada apa? Ada manfaatnya. Ya, li'annahu la yajuzu al-intifa bihi. Kenapa? Karena yang namanya anjing itu dan babi tidak boleh atau tidak akan bisa diambil apanya? Manfaatnya. Pak, dagingnya haram kan? Haram. Kulitnya kita bikin gesper boleh nggak kita pakai? Nggak boleh. Ya, itu. Kullu ma asluhu, ya kata namanya segala sesuatu yang haram dimakan, haram juga untuk diapain? Digunakan. Ya. Enggak Ustaz, saya kan enggak makan. Saya cuma pakai baju dari kulit anjing. Masa enggak boleh? Boleh enggak? Tetap enggak boleh. Kullu ma asluhu haram bahwa haram. Ya, segala sesuatu yang asal atau dasarnya memang udah haram, kesannya pasti haram. Beda dengan kulit ya binatang yang halal, itu pun harus diapain dulu? Disamak terlebih dahulu, didibak terlebih dahulu, baru bisa jadikan suci. Kulit anjing, kulit babi mau disamak 3 kali, 7 kali tetap jadi apa? Najis, nggak boleh diambil manfaatnya apa-apa itu. Palanya cakep Ustaz, pala babi ada monyongnya kalau depan rumah, boleh nggak? Nggak boleh juga. Ya, itu namanya al-intifa. Ya, apapun yang kita ambil manfaat dari sesuatu yang udah jelas haram, tetap haram kita gunain. Membuat apaan? Membuat peci kayak, pengen buat hiasan rumah kayak, tetap nggak boleh. Ya, gitu. Wa hadza ghairu ya musallam.
Ini pendapat ini tidak benar. Nanti akan kita lanjutkan. Kenapa dianggap tidak benar? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau